warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Yang Maha Esa, Maha Karunia-Nya pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka aksi nyata, yaitu menerapkan nilai kebajikan universal, yaitu saya sebagai CGP atau calon penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonosobo yang insya Allah nanti akan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal atau budaya positif di SMP Negeri Sagungaru, tentunya berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu, alhamdulillah hari ini tidak ada suatu halangan yang berarti. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya baik di dunia ini maupun nanti sampai akhir akhirat. Semoga kita termasuk umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin. Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan aksi nyata ini, saya pribadi memimpin Bapak Ibu untuk memulai kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati saja saya pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum nanti dari guru senior akan memberikan pengarahan dan juga merupakan guru penggerak yang akan ke-6. Sebelumnya kita SBG dulu ya. Kita SBG dulu ya. Kita SBG yang Bapak Ibu bergerak semuanya semua berdiri. Bapak Ibu berdiri semuanya. Bapak Ibu ya. Kita SBG-nya adalah watermelon ya. Watermelon yang orange ya. Nah, ini watermelonnya, kalau watermelon posisi low ya. Sambil memutar watermelon ya. Orange juice di sini. Orange juice. Banana. Langsung rambutan. Oke, Bapak Ibu ya. Oke ya. Biar semangat ya. Oke ya. Semakin berikan. Di situ lah, di samping di tepi meja biar nggak nangkep malah tadi watermelon kalau jus semuanya. Banana cocok gimana? Banana itu harus cocok. Banananya harus keras, jangan baik ya. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Watermelon, orange juice, banana, suasana agar kita semangat ya, kita semangat. Oleh karena itu sudah semangat ya. Bismillah. Oleh karena itu sebelum memulai, mari kita dengarkan dulu sambutan dari guru senior. Yang guru senior ini juga sudah mengalami banyak pengalaman tentang guru penggerak karena dia adalah guru penggerak angkatan ke-6. Kita sambut dengan tepuk tangan kepada Guru Janin. Ya Allah Pak Rian, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini langsung nembak di tempat berkaitan dengan yang akan diurai bersama oleh Bapak Rian Sandi. Aksi nyata berkaitan dengan nilai prinsip moral itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Bicara ketika universal itu berarti secara umum, secara menyeluruh, tidak terkotak-kotak semuanya. Ada di nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali kalau kita melihat tentang kebajikan universal itu ada 35 atau berapa banyak yang
nilai kebajikan ada 15, 35 dan itu banyak sekali. Dan itu sebenarnya sudah dimiliki tiap individu, baik kita guru, anak maupun semuanya. Nah, nilai kebajikan universal itu adalah sebuah nilai yang tidak hanya untuk diri sendiri, disepakati diri sendiri, tapi adalah kesepakatan secara bersama-sama, bisa dalam satu kelompok, kalau anak-anak satu circle gitu, bisa dalam satu masyarakat umum, karena kita di bawah payung sekolah, satuan pendidikan, maka tentunya di SMP 1 Garung ada juga di sini nilai-nilai kebajikan universal yang kita miliki secara bersama dan kita juga sepakati secara bersama. Di situ nanti akan muncul yang luarannya. Yang pertama adalah keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah yang kita miliki bersama inilah ada yang kita katakan peraturan sekolah, tata tertib sekolah, baik untuk tata tertib Bapak Ibu guru maupun anak-anak, bagaimana keyakinan bersama kita dalam sebuah stakeholder SMP 1 Garung gitu. Nah, nanti akan mengkerucut lagi tidak hanya pada keyakinan sekolah secara umum yang kita sepakati bersama, ada nanti muncul lagi adalah keyakinan di dalam kelas. Nah, keyakinan di dalam kelas itu nanti kita akan menjadi secara menyeluruh itu. Kalau Pak Rian Sandi mengatakan itu ada budaya positif ya Pak Rian Sandi. Nah, budaya positif itu nanti akan muncul di keyakinan kelas maupun ke pribadi masing-masing. Tapi budaya positif yaitu dari nilai universal kemudian menjadi keyakinan secara menyeluruh seluruh anggota SMP 1 Garung, kemudian nanti akan menjadikan sebuah keyakinan kelas nanti tentunya. Nah, disinilah yang akan kita bentuk budaya-budaya positif pada nilai-nilai anak kita. Kalau Pak Rian Sandi mengatakan ada 5S, salah satunya. Kenapa Pak Rian Sandi? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, seperti itu. Nah, harapannya dari nilai-nilai kebajikan universal ini akan mengukir, akan tumbuh pada budaya positif anak-anak kita sebagai warga SMP 1 Garung. Budaya positif itu dari hal yang sederhana tadi 5S, dan kemudian akan ada keyakinan-keyakinan kelas yang bagaimana aturan-aturan itulah sebuah nilai universal, bukan membatasi, tetapi inilah yang akan Pak Rian menjadikan budaya-budaya positif ini akan menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan, dan menjadi sebuah karakter. Tetapi walaupun nanti dalam balutan keyakinan kelas, kemudian keyakinan sekolah, dan secara menyeluruh akan membentuk apa yang namanya nilai kebajikan secara universal yang akan kita bawa pada kehidupan sehari-hari, tidak hanya di ranah sekolah tapi dalam kehidupan nyata kita sesungguhnya. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan dulu tuh. Beliau ya telah banyak menjelaskan mengenai kebijakan kebajikan universal. Universal tentunya Bapak Ibu tidak rela kalau sekolah kita ini memiliki budaya yang tidak baik, atau bahkan Bapak Ibu sudah menganggap bahwa sekolah ini merupakan rumah kedua bagi yang harus senantiasa dijaga, baik itu dari aturannya maupun dari komunikasi yang terjadi antara guru dengan guru maupun guru dengan murid ataupun semua warga sekolah yang ada di SMP kita ini. Oleh karena itu, sekali lagi tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Dati tentang nilai kebajikan universal itu adalah sebuah nilai yang harus kita yakini bersama, terlepas dari latar belakang kita tinggal, terlepas dari bahasa yang kita gunakan, terlepas dari mungkin strata sosial, mungkin terlepas dari agama, ras, suku, budaya, dan bangsa. Nah, intinya bahwa nilai kebajikan universal ini adalah sebuah keyakinan, yaitu budaya perilaku ataupun nilai-nilai yang harus kita semua anut di sekolah kita, sehingga sekolah ini bisa baik, sehingga sekolah ini bisa sesuai dengan harapan kita
tentunya harapan kita kan adalah sebuah kebijakan yang bersumber pada murid, ya, sebuah kebijakan yang mengedepankan murid, sehingga nilai universal ini yaitu sebuah nilai yang betul-betul antara guru dengan murid dan juga semua warga sekolahan menyetujui sini. Jadi tidak sepihak. Oleh karena itu nanti dalam penjabarannya nilai kebajikan universal ini salah satunya diterapkan dalam sebuah disiplin positif atau budaya positif. Karena nilai kebajikan universal ini adalah seperti halnya dengan keyakinan, ya, seperti halnya dengan habit, ya, kebiasaan yang harus kita bangun. Oleh karena itu memang dibutuhkan tim yang solid atau dukungan dari sistem, yaitu Bapak Ibu guru dan juga anak-anak, terutama murid-murid kita. Nah, namun sebelum jauh kita melangkah, ya, Bapak Ibu mohon maaf, sebelum jauh kita melangkah, kita perlu memikirkan, ya, mengenai kebutuhan dasar manusia, ya, bahwa kita, ya, saya dan juga Bapak Ibu semua, apalagi murid-murid kita, tentu memiliki kebutuhan dasar. Yang di sini kebutuhan dasarnya salah satunya adalah ada kebebasan, freedom, ya. Semua manusia tentu ingin bebas, ya, tidak munafik. Saya pribadi ketika diatur dengan aturan ASN katakanlah kadang merasa terbengkalai, ya, terbelenggu, ya. Tapi karena fitrah manusia ini membutuhkan kebebasan. Oleh karena itu dalam menciptakan tadi nilai kebajikan universal, kita perlu menilik tentang kebutuhan dasar. Salah satunya itu kebebasan atau freedom. Ya, semua manusia sepakat bahwa hidupnya ingin bebas. Kalau perlu tidak ada aturan. Kemudian semua manusia dalam hidupnya tentu kebutuhan dasarnya adalah untuk bertahan hidup, ya. Kita di sini sebagai guru tentunya mengharap imbalan, mengharap bayaran. Nah, bayaran itu kan salah satunya untuk bertahan hidup. Termasuk murid-murid kita di sekolah, ya. Termasuk murid-murid kita di sekolah tentunya juga mereka bertahan di sini, ya, entah itu dari gangguan temannya atau entah merasa tidak nyaman dari bapak ibu gurunya. Yang jelas mereka juga memiliki kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup atau bertahan di sekolah, ya. Kemudian selain itu kebutuhan dasar yang lainnya yaitu kekuasaan, ya. Semua manusia ingin berkuasa, ingin menguasai yang lainnya. Oleh karena itu kekuasaan juga merupakan hal yang harus kita pikirkan agar nanti peserta didik merasa di sini memiliki, merasa di sini sebagai seorang pemimpin. Kemudian selain itu ada kesenangan, ya. Nanti juga kita dalam membuat kebajikan universal perlu memikirkan kesenangan peserta didik. Kemudian selain itu yaitu cinta, merasa diterima di lingkungan. Nah, ini yang perlu kita bahas, kita pikirkan sebelum nilai kebajikan universal yang nanti akan kita breakdown atau kita turunkan lagi ke sebuah budaya positif di sekolah kita. Salah satunya harus mengandung 5 unsur kebutuhan dasar hidup manusia, baik gurunya maupun peserta didik. Nah, sebelum jauh, maka pentingnya nilai kebajikan universal untuk kita, ya, salah satunya agar kita nyaman sebagai guru, ya, sebagai bapak dan ibu guru, kita nyaman di sekolah, nyaman mengajar, dan tentunya tidak ada gangguan dari manapun, termasuk gangguan dari murid-murid kita ataupun gangguan dari pihak-pihak luar yang tentunya kalau sekolah kita tidak teratur, ya, sekolah kita tidak memiliki nilai yang diyakini besar, maka tentunya akan terjadi sebuah seperti halnya kerusuhan-kerusuhan atau bencana-bencana sosial dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi pentingnya membuat
nilai kebajikan universal di sekolah kita akan menjadi budaya bagi hidup kita, yaitu budaya yang itu adalah prinsip dasar sebelum membuat nilai kebajikan universal, yaitu 5 dasar kebutuhan hidup ya manusia, termasuk saya. Kemudian dari nilai kebajikan universal dan 5 kebutuhan dasar manusia, ini salah satunya yaitu ada budaya positif dalam konteks pendidikan merujuk pada serangkaian nilai sikap dan norma yang diterapkan di sekolah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, harmonis, berdaya guna. Ini ya salah satunya nanti dalam membuat nilai kebajikan universal, yaitu kita merumuskan tentang budaya positif yang harus kita yakini bersama agar menjadi kebiasaan hidup kita tanpa paksaan. Kita sudah menjadi karakter kita, yaitu memiliki budaya positif di sekolah kita. Nah, pengertiannya tadi merujuk ya atau menuju pada serangkaian nilai, sikap, norma yang diterapkan di sekolah. Ya, berarti nilai-nilai yang ada peraturan-peraturan, keyakinan-keyakinan itu sendiri. Kemudian sikapnya ya mencerminkan bahwa kita adalah guru SMP Negeri 1 Garum yang menjunjung tinggi kedisiplinan, tanggung jawab, mandiri, kolaboratif dan lain sebagainya. Kemudian norma ya, norma itu ya seperti halnya nilai ya yang diyakini, sebuah keyakinan norma yang harus kita panut bersama ya, kita harus panut bersama. Kemudian dalam hal itu di sekolah dalam rangka menciptakan lingkungan yang inklusif ya, lingkungan inklusif ini adalah lingkungan belajar yang menyelenggarakan program pembelajarannya yang bisa mewadahi peserta yang berpotensi dalam hal dalam hal contohnya IQ ya, intelektual, ataupun yang dalam hal keterampilan ya, atau akademis. Yang non akademis ini adalah pembelajaran inklusif, yaitu bisa istilahnya bisa mewadahi mereka ya, bisa mengembangkan mereka dalam hal keterampilan maupun ilmu pengetahuan. Kemudian harmonis ya, untuk mewujudkan proses pembelajaran di sekolah yang harmonis ya, yaitu antara kepala sekolah dengan guru itu rukun harmonis. Kemudian antara guru dengan sama guru itu harmonis, antara guru dengan peserta didik itu harmonis, dan seluruh warga SMP Negeri 1 Garum ini atau warga sekolah bisa harmonis, tidak ada konflik, tidak ada perpecahan, tidak ada dikotomi atau perpecahan-perpecahan ya, sehingga mudah-mudahan dengan nilai kebajikan universal ini yang nanti akan diturunkan dalam sebuah budaya positif, nanti salah satunya membuat suasana di sekolah harmonis, menyenangkan. Kemudian berdaya guna ya, nanti sampai dengan menuju pada tujuan pembelajaran, tujuan sekolah kita ya, yaitu yang termaktub dalam visi misi sekolah. Nah, itu salah satunya nanti berdaya guna ya. Jadi sekolah kita mengarahkan peserta didiknya, mengarahkan murid-muridnya agar sesuai dengan visi misi, yaitu istilahnya mewadahi anak-anak yang memiliki bakat, keterampilan, bahkan sampai bisa menggapai cita-cita. Atau lingkup kecil mereka bisa melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, jenjang SLTA atau MA atau SMK dengan sesuai dengan harapan mereka, sekolah yang mereka inginkan. Nah, itu salah satu contoh kecil sekolah memberikan peluang, yaitu memberikan berdaya guna bagi murid-muridnya. Kemudian tadi budaya positif ini yang nantinya akan menjadi keyakinan sekolah ya. Jadi nanti keyakinan sekolah itu salah satunya adalah tadi membuat harmonis, kemudian berdaya guna, kemudian pembelajarannya inklusif ya, yaitu memfasilitasi bagi anak-anak yang berprestasi maupun yang tidak berprestasi. Nah, kemudian di sekolah kita kan Bapak Ibu sudah
preso sendiri ya, atau mungkin Bapak Ibu memiliki harapan sekolah kita sekiranya mau dibuat seperti apa gitu ya. Oleh karena itu sekolah kita itu membutuhkan budaya-budaya positif atau keyakinan-keyakinan sekolah. Oleh karena itu nanti mohon Bapak Ibu bisa menuliskan ya. Bapak Ibu bisa menuliskan sekiranya contoh harapan Bapak Ibu atau yang sudah berlangsung di sekolah kita, yaitu sebuah keyakinan sekolah yang sudah ada ya, sebuah keyakinan sekolah yang sudah ada ya. Contoh kecil tadi disebutkan yaitu penerapan budaya 5S. Itu kan sudah menjadi keyakinan sekolah kita, bahwa di sekolah kita semua warganya harus berbudaya 5S, harus senyum, sapa. Kecil tadi disebutkan yaitu penerapan budaya 5S. Itu kan sudah menjadi keyakinan sekolah kita, bahwa di sekolah kita semua warganya harus berbudaya 5S, harus senyum, sapa, kemudian salam, sopan dan santun. Itu sudah menjadi keyakinan kita. Nah, oleh karena itu salah satunya contoh budaya positif atau keyakinan sekolah kita. Nah, nanti Bapak Ibu tugasnya adalah menuliskan barangkali ada keinginan-keinginan Bapak Ibu berkaitan dengan keyakinan di sekolah kita atau nilai kebajikan universal yang harusnya diterapkan di sekolah kita. Ya, nanti silakan ditulis di kertas sticky note ini, nanti boleh dicetak di depan. Jadi Bapak Ibu nanti silakan memikirkan kira-kira budaya positif apa yang nanti baik untuk sekolah kita ya. Nanti idenya adalah dari Bapak Ibu sendiri. Kalau yang sudah ada nggak apa-apa ya, ditulis nanti kita nggak. Jadi perlu menambahkan contoh budaya positif yang harus dimiliki sekolah kita atau yang sudah ada di sekolah kita. Ih, Pak Taufik kakak Pak, masa jalan aku Pak. Kami menuliskan. Coba Bapak Ibu sambil tulis. Yang sudah selesai tulis boleh ditedarkan. Jangan lupa diberi nama, jangan lupa diberi nama. Dan nanti saya sebagai yang berpresentasi agar tahu ternyata keinginan Pak Udi katakanlah ingin menerapkan seperti ini. Oke, Pak Aris, terima kasih. Yang pertama tepuk tangan dulu Pak Aris. Nggak usah tepuk tangan dulu. Bapak Ibu sambil menulis, sedikit saya bahas mengenai budaya positif, yang mana budaya positif itu adalah nilai-nilai yang diyakini bersama, ya, nilai kebajikan, nilai kebaikan, ya, diyakini bersama oleh seluruh warga sekolah, baik mulai dari kepala sekolah, ya, funding father ataupun stakeholder, ya, bahkan sampai dengan murid, sampai dengan petugas kantin itu meyakini semua, ya. Mulai dari tadi ya 5S
mungkin ada tentang masalah religi, masalah kebersihan, masalah semuanya harus diyakini bersama. Yang nantinya juga akan berimbas pada sebuah keyakinan sekolah tadi, dan nanti berimbas lagi terhadap keyakinan di kelasnya, ya, yang nanti akan berimbas kepada keyakinan di kelas. Yang pada intinya sama, ya, agar terjadi kolaborasi, ya, terjadi komunikasi, terjadi sebuah pembelajaran yang merdeka, ya, terjadi tadi, ya, sebuah pembelajaran yang merdeka bagi nempelnya kepada saya. Ya, terima kasih Bu Gani sudah menempel, ya, nilai kebajikan universal atau disiplin positif, budaya positif yang harus ada di SMP yang juga ditempel, ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, bahwa inti daripada materi ini yaitu nilai kebajikan universal, salah satunya agar kita bisa sebagai seorang guru menjadi orang tua kedua di sekolah, ya, agar murid-murid kita memiliki nilai yang luhur, ya, agar di sekolah kita terjadi sebuah kolaborasi yang harmonis, bahkan antara guru dengan murid, ya, bahkan antara guru dengan murid, sehingga murid merasa merdeka dalam belajarnya, murid menjadi manusia yang seutuhnya, murid senantiasa dituntun bukan dituntut oleh guru, ya. Karena Bapak Ibu, ya, dari nilai yang positif menjadikan keyakinan yang positif, ya, menjadikan apa, ya, sebuah budaya yang baik, sehingga nanti akan berimbas pada pembelajaran, ya, pembelajarannya menjadi bermakna, Bapak Ibu, ya. Kalau pembelajarannya bermakna, otomatis nilai-nilai yang ada, ya, nilai-nilai yang ada bisa kemudian ditangkap oleh peserta didik dan menjadi budaya yang baik untuk peserta didik kita, ya. Salah satunya dalam arti dari keyakinan kelas. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam keyakinan kelas, ini adalah bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, ya, saling menghormati dan mendukung perkembangan murid di dalam kelas. Menerapkan budaya positif di dalam keyakinan sekolah memberikan dampak positif yang signifikan, ya. Jadi tadi seperti yang saya terangkan, ya, budaya positif ini sangat berdampak yang luar biasa bagi murid. Salah satunya berdampak positif, bahkan saling menghormati dan bahkan saling mendukung antara murid dengan murid, murid dengan Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Belum, ya. Nah, jadi untuk mendorong kita dalam mewujudkan kebajikan universal, maka sebagai seorang pendidik harus memiliki 5 nilai ini, ya. Salah satunya adalah mandiri, ya. Seorang guru harus memiliki sifat mandiri, tidak bergantung pada temannya, ya, tidak bergantung pada siapapun. Jadi seorang guru harus mandiri, kolaboratif, ya, harus bisa bekerja sama dalam mewujudkan visi, dalam mewujudkan tadi nilai-nilai yang diyakini bersama. Kemudian juga harus reflektif, ya, melihat situasi kondisi yang ada, ini bisa kemudian mengembangkannya dalam sebuah tujuan pendidikan, ya, agar tujuan pendidikan salah satunya yang berdampak kepada murid bisa menjadi nilai yang luhur untuk murid kita, sehingga murid kita bisa mencapai apa yang diinginkan. Kemudian dalam membuat kebijakan universal atau budaya positif, salah satunya yaitu harus melihat nilai-nilai itu
seyogyanya harus berdampak atau berpihak pada murid. Ya, kemudian seorang guru juga harus inovatif, ya, melihat perkembangan dunia yang semakin mutakhir, ya, dari kemajuan teknologi. Seorang guru di sini harus inovatif, ya, harus bisa memotivasi baik di dalam diri kita sebagai seorang guru maupun kepada murid-murid kita. Nah, kemudian di sini setelah seorang guru memiliki nilai-nilai yang luhur, maka seyogyanya seorang guru harus menciptakan pembelajaran yang salah satunya yaitu berdasar kekeluargaan kepada seorang murid. Kemudian antara guru dengan murid terdapat hubungan yang sangat erat, memiliki kedekatan yang sangat baik dan berlandaskan kasih sayang seperti orang tua dengan anaknya. Seperti contoh, kita sebagai guru kalau dalam filosofinya Ki Hajar Dewantara ini diibaratkan seperti petani, ya, petani yang merawat sebuah benih pohon padi yang harus senantiasa diairi, yang harus senantiasa dijaga agar tidak ada tanaman-tanaman yang mengganggu, yang harus senantiasa dipupuk. Ini tugas kita. Bahkan tugas kita sebagai guru, kalau dikatakan oleh para ilmuwan itu tidak hanya seperti petani, ya, kita diibaratkan seperti seorang dokter yang menolong seseorang tidak dengan obat, tapi dengan ilmu, ya, seorang bidan yang melahirkan ide-ide cemerlang dan lain sebagainya. Pokoknya penting, ya, jabatan guru itu luar biasa sehingga pantas kalau guru dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Ini, ya, jadi profesi kita itu sangat luhur. Oleh karena itu seorang guru harus tadi memiliki 5 nilai seorang pendidikan, ya. Nah, namun ini juga perlu kita perlu kita sikapi bahwa kita di sekolah ini juga harus memposisikan diri kita agar tadi memiliki kepribadian yang tadi, ya, mendidik murid-murid kita layaknya keluarga kita sendiri, harmonis dan juga menganggap mereka sebagai anak, ya, sehingga betul-betul kita menyayangi mereka. Nah, maka di sini ada 5 posisi guru yang Bapak Ibu harus ketahui, ya. Salah satunya adalah penghukum, ya. Ada seperti saya katakanlah, ya, sebenarnya plak-plak. Nah, itu salah satunya penghukum. Senangnya menjustifikasi anak bahwa anak melakukan perbuatan itu salah, ya bersalah, tanpa harus mendengarkan alasan mereka. Kemudian ada posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kalau ada anak yang bersalah, seorang guru yang memiliki seperti ini, dia bisa seperti menghipnotis, seperti mempengaruhi muridnya sehingga muridnya merasa bersalah. Kemudian ada seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai teman, sehingga akrab dengan anak-anak, ya. Mungkin seperti Pak Mubi, ya, asik sekali kalau dengan anak-anak di kelas, atau Pak Aris, ya, yang senang jalan-jalan ke belakang sekolahan sama anak, kayak seperti teman. Kemudian ada yang seperti pemantau, ya, seperti katakanlah saya di depan pintu gerbang, ketika anak bersalah, terlambat, oh, kamu terlambat, konsekuensinya apa? Nah, itu salah satunya ciri guru pemantau. Ada yang seperti guru sebagai seorang manajer, ya, motivator, ya, sehingga bisa membangkitkan motivasi intrinsik, membangkitkan motivasi intern murid, sehingga murid-murid mampu berkembang sesuai dengan bakat minatnya. Nah, ini kita bisa lihat, ya, ini di sini ada tayangan. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa menilai, ya. Kita lihat dulu yang di tayangan pertama ini. Ya, Bapak Ibu kita ini Bapak
5 posisi kontrol guru. Salah satunya video tadi. Kira-kira seorang guru yang memiliki peran seperti tadi cocok di 5 kontrol yang mana ini kira-kira? Penghukum kan? Wah, betul saya. Tepuk tangan untuk kami ya. Ya, ini di keterangan yang pertama sebagai seorang penghukum ini guru senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi, sehingga tadi bisa melakukan hal yang seenaknya. Imbasnya kepada murid, nanti murid bisa memiliki rasa dendam atau rasa sakit di dalam hatinya, sehingga akan terus teringat. Ya, ini bahaya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah kita. Ya, murid-murid merdeka tidak boleh memiliki guru yang memiliki sifat sebagai penghukum. Ini yang pertama. Kemudian yang nomor 2 ini Bapak Ibu ya. Coba nanti tebak yang nomor 2 ini kira-kira cocoknya di 5 kontrol guru sebagai apa ya? Ini ada filmnya.
Itu Bapak Ibu ya. Itu tadi kira-kira memposisikan guru sebagai apa itu Bapak Ibu? Kira-kira sebagai apa? Kalau tadi ini kan ada 5 posisi kontrol. Kalau tadi yang video nomor 2 kira-kira posisi guru sebagai apa? Bapak Ibu luar biasa cerdas. Utama 2 kali. Ternyata ya seperti itu Bapak Ibu, kita kadang tidak mau tahu apa yang terjadi kepada murid-murid kita. Ya, murid bersalah ya kita beri konsekuensi ya, tapi tanpa harus melihat latar belakang murid yang luar biasa, Masya Allah. Kita juga kadang ya, merasa salah sekali. Kemudian video terakhir itu Bapak, masih ada video satu lagi nih.
Ya, Bapak Ibu, tadi sekilas video atau film yaitu tentang 5 posisi kontrol, kira-kira di bagian yang apa ya Bapak Ibu? Iya, tepat sekali ya, seperti tadi yang upacaranya Budani ya, yang apa dengan tema mimpi itu salah satunya ada Einstein disebutkan sama Thomas Alva Edison ya tadi ya, ini juga sama di sini ya, ternyata luar biasa sekali. Nah, untuk yang tidak ada kelemahannya memang 5 posisi kontrol itu guru di posisi yang manajer. Kalau posisi teman ini juga nanti anak akan bergabung ya. Kalau di posisi sebagai pemantau juga nanti seperti halnya guru sebagai penghukum, artinya tidak ada kolaborasi antara guru dengan murid sehingga ada sebuah konsekuensi itu datang dari sekolah bukan dari murid dan guru. Kemudian kalau dari manajer ini guru kompleks sekali, jadi bisa meramu sehingga bisa mengatasi permasalahan yaitu menghadirkan dari diri murid sendiri ya. Nah, oleh karena itu tadi kita sebagai seorang guru harus bisa mendidik anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam ya, dari mana mereka berada. Contohnya di kecamatan kita, oh ternyata pola hidup di kecamatan kita seperti itu. Oleh karena itu kita harus mengetahui budaya yang ada di sekolah, di lingkungan sekolah kita, di masyarakat murid-murid kita. Kemudian juga sebagai seorang guru kita harus mendidik anak sesuai dengan kodrat zaman. Sekarang zaman sudah Gen Z, generasi Z ya. Jadi yang harus memadukan antara teknologi dan ilmu pengetahuan, ini salah satu. Kemudian lanjut Bapak Ibu, yaitu tadi kalau sudah ada budaya positif, sudah ada keyakinan sekolah, sudah ada keyakinan kelas. Nah, jika kita menjumpai anak-anak kita yang kok masih saja bermasalah, oleh karena itu kita harus melakukan restitusi, yaitu sebuah
sebuah disiplin positif, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan sikap, dengan perilaku yang lebih positif sehingga diterima di lingkungannya, yaitu di teman-temannya. Nah, kemudian restitusi ini ada tahapan-tahapannya. Ada 3 tahapan. Yang pertama, jika kita menjumpai murid kita yang bersalah, sekali lagi kita harus menerapkan sebagai seorang manajer, maka langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Caranya ya, kita pendekatan kepada murid yang bersalah, kemudian kita melakukan komunikasi bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti akan melakukan kesalahan. Seperti bapak dan ibu guru pasti pernah melakukan kesalahan. Nanti anak dengan seperti itu nanti akan kembali lagi ke proses bahwa dirinya itu memang bersalah. Kemudian juga validasi tindakan salah mereka, bahwa mereka tentu punya alasan kenapa mereka berbuat salah. Nah, ini nanti kita gali apa alasan mereka sih. Jangan-jangan alasannya seperti tadi yang di tayangan video yang nomor 2, alasannya lebih lebih baik, yaitu merawat ibunya. Jangan bisa saja seperti ini. Kemudian menanyakan keyakinan tadi. Kalau budaya-budaya positif yang sudah ditempel Bapak Ibu di depan sana itu adalah sebuah keyakinan. Nanti kembali lagi ke situ Bapak Ibu, kembali lagi ke sebuah aturan, sebuah nilai budaya positif yang dibuat secara bersama. Dengan melakukan kesalahan itu nanti solusi murid bagaimana? Oh Pak, ternyata saya akan meminta maaf, katakan seperti itu. Oh Pak, ternyata saya salah dan saya akan memperbaiki sesuai dengan keyakinan yang ada di sekolah kita. Nah, jadi itu Bapak Ibu untuk hari ini. Maka untuk kesimpulannya, ada yang mau menyimpulkan, mewakili? Ada yang mau menyimpulkan, mewakili tentang nilai kebajikan universal yang kemudian tadi dibuat sebuah budaya positif, kemudian dibuat lagi sebuah keyakinan sekolah, kemudian dibuat lagi sebuah keyakinan kelas. Dan jika sampai hal itu masih ada yang tidak baik, maka nanti tahapan berikutnya adalah restitusi, ya, yaitu mengembalikan peserta didik dengan karakter yang lebih baik lagi, dengan solusinya timbul dari diri mereka. Kemudian juga tadi ada 5 posisi kontrol bagi guru. Jadi kita sebagai guru harus istilahnya menempatkan diri sebagai seorang manajer, ya, sehingga murid betul-betul timbul kesadaran dari diri, motivasi untuk berbuat baik itu dari diri, bukan dari faktor eksternal. Ya. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Menyimpulkan, ada yang mau? Kalau tidak mau, terakhir ini salah satu Bu Jani, monggo silakan. Ya, silakan. Kesimpulan tadi tidak selengkap Pak Rian, tapi intinya bahwa setiap guru itu dalam 5 posisi kontrol paling idealnya itu di posisi manajer, dan di posisi manajer itulah kedekatan secara dari hati ke hati itu akan muncul gitu. Nah, dari hati ke hati nanti ketika pada saat restitusi itu akan mempermudah alur baik menstabilkan masalah, kemudian sampai pada validasi, sampai ke solusi yang berbasis pada anak itu sendiri, sehingga nanti anak-anak itu kedekatan dengan guru tidak dikamuflase, tapi betul-betul kedekatan dari kesadaran diri anak, dan apapun yang aturan apapun yang kita sampaikan, apapun anak akan mengikuti, menikmati, enjoy, dan action sesuai dengan itu yang judul itu tadi, yang nilai kebajikan universal itu. Jadi diawali dari nilai kebajikan universal, dan endingnya pada posisi manajer, endingnya pada self awareness, ada situlah nilai kebajikan universal seutuhnya.
kasih kami yang telah menyimpulkan pembelajaran atau presentasi saya pada proses tatanan bahwa Bapak Ibu kita tidak membuat barang yang besok jadi. Di sekolah kita membuat murid seorang manusia yang nantinya akan bertanggung jawab sampai dengan berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Oleh karena itu sekali lagi sama seperti dengan kesimpulan Bu Dani bahwa kita mengajar dari hati ke hati sehingga tadi di sekolah bersama-sama dengan rekan sejawat dengan murid-murid kita membuat nilai kebajikan universal yang diyakini bersama sehingga membudaya sehingga murid-murid tergugah termotivasi di dalam dirinya yang motivasi intern ini tuh timbul sendiri sehingga mereka nanti akan memiliki akhlak, akan memiliki sikap, akan memiliki perilaku yang luhur, yang cocok untuk generasi kita ke depan. Indonesia memiliki bonus demokrasi generasi emas ini adalah di tangan kita sebagai seorang. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktu. Mudah-mudahan kolaborasi ini akan terus kita lanjutkan demi terwujudnya sekolah kita yang sesuai dengan harapan kita, yaitu yang termaktub dalam visi misi SMP kita. Ya, mungkin itu dari saya. Banyak kurang maaf. Kita akhiri dengan membaca Quran nih Bapak Ibu. Doa di dalam hati saja. Berdoa sambil berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, banyak salahnya bermaaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.